Acara ini dipersembahkan oleh O Channel bekerja sama dengan Woman Radio. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Elita bisa hadir menyapa Anda dalam program Cinta Cerita. Dan program ini kerjasama antara O Channel dengan Woman Radio 94,3 FM. Nah, kali ini kayaknya banyak banget nih ada ibu-ibu di sini ya. Halo ibu-ibu, apa kabar? Segar sekali. Ini ada dari beberapa komunitas nih. Komunitas pertama datang dari mana nih, Bu? Mompreneur. Mompreneur, apa kabar Ibu? Baik. Baik, tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya komunitas yang kedua ada dari Wajah Bunda Indonesia. Wajah Bunda Indonesia. Hai Bunda. Halo. Kemudian ada lagi nih, satu lagi komunitasnya. Dari mana Bu? Halo, dari kumpulan emak blogger. Kumpulan emak blogger. Iya. Ini cukup menarik sekali episode kali ini karena cukup banyak komunitas yang hadir di sini. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Kemudian juga temanya tidak kalah menarik karena kita membahas mengenai homeschooling. Kalau berbicara homeschooling, pernah dengar nggak kalimat homeschooling ibu-ibu? Pernah ya, tapi kadang-kadang kita bertanya, homeschooling berarti sekolahnya di rumah dong, gitu, nggak punya temen dong. Dan kira-kira siapa ya yang cocok untuk homeschooling ini? Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Irma. Beliau adalah psikolog. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Mbak Intan. Dan juga ada Ibu Ratna. Nah, ini Ibu Irma dan Ibu Ratna dari Homeschooling Bina Potensi Anak Indonesia. Betul. Ini kan kita berbicara mengenai homeschooling. Kemudian juga ada namanya sekarang tuh banyak ya Bu macam-macam ya. Ada brain gym gitu ya Bu ya. Ada apa lagi nih Bu? GSG. Kalau brain gym untuk mensinkronkan antara otak kiri otak kanan, mengaktifkan otak kiri otak kanan, mengaktifkan juga sinaps-sinaps yang ada di saraf-saraf di otak, sehingga aktif untuk menerima input, menerima rangsangan. Iya. Nah mungkin Ibu Irma bisa mengajarkan kepada kita semua ya ibu-ibu ya bagaimana sih mengaktifkan atau membalansi antara otak kiri, otak kanan dengan cara yang sangat simpel dan bisa dilakukan sendiri. Oke. Boleh. Silakan mungkin dengan Ibu Ratna bisa mengajarkan kita semua. Ini ibu-ibu boleh ikutan coba loh Bu. Yuk diri yuk. Boleh semuanya berdiri. Biar agak semangat ya. Biar tidak pikun juga bisa Bu. Biar nggak pikun ibu-ibu ya. Letakkan di sini yang ada tulang. Ya, gosok saja pelan. Satu tangan ada di sini. Oke, ini fungsinya untuk apa nih Bu? Untuk mengaktifkan semuanya. Untuk mengaktifkan. Kemudian gerakan kedua, boleh ditukar setelah itu. Ya. Selanjutnya. Oh ya. Sebenarnya untuk mensinkronkan kanan dan kiri ya. Oke. Hitungannya berapa kali katanya? 8 kali boleh. 8 kali. Oke, selanjutnya. Oh, kakinya silang nih, kakinya disilang. Oke. Tangan dikaitkan. Hitungan 8. Dilepas. Kemudian yang terakhir. Nafas biasa saja, jangan ditahan nafasnya Bu, jangan berhenti nafasnya. Kemudian ini salah satu gerakan brain gym yang bukan gerakan dasar, lazy eight. Oh, bentuk angka 8. Jangan malas terus ya Bu. 8 tidur atau 8 malas. Sama mensinkronkan antara otak kiri otak kanan juga. Oke, cukup. Ibu senyum-senyum aja, boleh kita sinkronin nih Bu, otak kiri otak kanan. Oke. Kemudian Jinshin Jitsu. Boleh sambil duduk kalau Jinshin Jitsu. Boleh sambil duduk. Mari kita duduk kalau gitu Ibu. Mungkin Bu Ratna mempraktekannya berdiri ya. Berdiri, oke. Nanti dulu, saya juga nggak tahu Ibu. Coba silakan Ibu Ratna. Digenggam biasa. Jadi kalau Jinshin Jitsu ini prinsipnya seperti akupuntur ibu-ibu. Ini namanya magic fingers. Karena ini berhubungan dengan seluruh anggota tubuh dan 5 emosi dasar. Ini worry, khawatir, yang suka jangan-jangan. Nah ini fungsinya. Kemudian ini fear, takut. Ini anger, marah. Ini sadness, sedih. Ini trying to, yang suka ngoyo, ngotot. Padahal sebenarnya udah nggak sanggup, masih terus juga. Nah itu.
ternyata kita ini bisa dengan melakukan hal yang simple, dengan menggenggam jari saja. Kalau kita tahu manfaatnya, itu bisa untuk membalance body and mind. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan membahas lagi mengenai homeschooling. Tetap di Cinta Cerita Wanita. Acara ini dipersembahkan oleh O Channel bekerjasama dengan Woman Radio. Acara ini dipersembahkan oleh O Channel bekerjasama dengan Woman Radio. Ya, kembali di Cinta Cerita Wanita. Oke. Dan kali ini saya bersama ibu-ibu yang ada di sini. Kita semua berada di Dapua Rampah Restoran. Tepatnya di Hotel Ambara, Jalan Iskandar Shah Raya, nomor 1 Jakarta Selatan. Di sini enak banget tempatnya karena kita bisa mengadakan arisan, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi sore. Setuju ibu-ibu? Setuju. Ibu, kadang-kadang kan kita suka ada cerita nih Bu, ada anak misalnya yang dia sulit sekali gitu untuk mengurutkan angka-angka, atau dia sulit sekali mendetek sebuah simbol gitu ya. Itu disebut dengan disleksia, itu bukan sih Bu? Iya, betul sekali. Disleksia, ya. Disleksia ya. Ya, itu adalah salah satu kesulitan belajar. Oh gitu. Pengertian disleksia sendiri itu apa Bu? Disleksia itu ada disfungsi otak, sehingga dia tidak bisa, otak tidak mampu mengolah informasi yang berupa simbol. Oh. Di sini juga pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini sudah ada, yaitu Ade Alu. Ade Alu ini yaitu anak dari Panti Yatim Indonesia, dan kebetulan Ade Alu ini termasuk anak kebutuhan khusus untuk disleksia ini. Namun sudah diterapi oleh Bina Potensi Anak Indonesia, maka dia sudah mengalami kemajuan. Namun sebelumnya mungkin kita akan berbicara dengan Pak Sukendar. Pak Sukendar ini kan dari Panti Yatim Indonesia. Sebenarnya perilaku apa sih yang terlihat dari Alu yang membuat dia sedikit berbeda dari kebanyakan? Waktu Alu masuk ke panti itu belum bisa baca, belum bisa membedakan antara konsep kiri dan kanan. Itu Alu umur berapa? Ketika masuk SD. Udah masuk SD. Ya, Ya, masuk kemudian SD. Ketika itu kami berencana memasukkan ke sekolah homeschooling BPAI. Yang alhamdulillah ketika sudah disekolahkan di sana, Pak Salu sendiri, saya sangat bersyukur perkembangan yang sangat baik, begitu baik. Nah, sampai sekarang ketika konsep kiri kanan sudah mulai tahu, ataupun sudah membedakan antara warna, rasa, ataupun benda dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang sudah mengalami cukup banyak ya Cukup kemajuan banyak, buat Adik Alu sendiri iya. ya. Oke, dan saat ini juga sudah hadir yaitu Pak Ito. Pak Ito ini adalah terapis yang menangani Adik Alu ya. Apa kabar Pak Ito? Baik. Baik ya Pak Ito ya. Pak Ito, saya mau bertanya dengan Pak Ito ya. Silakan. Pak Ito sebagai seorang terapis yang menangani Adik Alu nih betulan nih. Iya. Sebenarnya bagaimana sih cara menangani anak-anak disleksia itu? Jadi disleksia itu kan masih dalam satu kategori untuk learning disability atau kesulitan belajar. Di situ bahwa kesulitan belajar itu ada 3, disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Nah, untuk anak disleksia itu otomatis akan mengalami 3 gangguan tersebut. Jadi gangguan proses dalam membaca, proses dalam menulis, dan juga proses dalam berhitung. Baik Pak Ito, mungkin bisa dimulai dengan bagaimana sih caranya terapi yang dilakukan untuk Adik Alu sampai sekarang mengalami kemajuan yang cukup pesat ya, menurut Pak Sukendar. Iya. Silakan. Oke. Tahap pertama pemanasan adalah dengan mengenalkan preposisi yang paling mudah, yaitu antara sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Hal yang paling mudah adalah pertama kita buat seperti permainan. Jadi ada kertas, kemudian kita bagi 2, di mana itu adalah garis tengah tubuhnya anak. Kemudian anak akan menentukan, kita ajarkan ini adalah sisi kanan dan ini sisi kiri. Bendera. Oke. Taruh di sisi kanan Alu. Bagus. Nggak apa-apa. Lihat. Taruh di sisi kiri Alu. Bagus. Sekali lagi. Tentara, taruh di sisi kanan Alu. Taruh di sisi kanan Alu. Coba lihat dulu. Oke. Angkat tangan kiri Alu. Oke. Angkat tangan kiri Alu. Sip, bagus. Pegang kuping kanan Alu. Tidak.
Pegang kuping kanan, Alu. Bagus. Pegang mata kiri. Bagus. Tos. Oke, siapa yang pintar? Oke. Mungkin latihan yang selanjutnya adalah tentang pengenalan konsep. Yang wajib dikenalkan adalah ada 13 warna, di mana kita mulai dengan warna pokok atau warna primer. Karena anak mempunyai kemampuan untuk melabel, maka kita tidak menggunakan instruksi pegang atau tunjuk. Biru. Biru. Oke. Warna apa ini? Biru. Oke. Warna apa ini? Biru. Bagus. Hijau. Hijau. Lihat. Warna apa ini? Hijau. Oke. Warna apa ini? Hijau. Hijau. Lihat. Warna biru. Lihat. Warna hijau. Oke, lihat. Warna apa ini? Hijau. Pintar. Lihat, Alu. Warna apa ini? Biru. Biru. Bagus. Tot. Siapa yang pintar? Alu. Oke. Mungkin itu adalah latihan sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua yang ada di rumah untuk Iya. sebagai tahapan awal saja. Tahapan awal ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah satu ini dan kita masih membahas mengenai homeschooling. Tetap di Cinta Cerita. Acara ini dipersembahkan oleh O Channel bekerja sama dengan Woman Radio. Acara ini dipersembahkan oleh O Channel bekerja sama dengan Woman Radio. Ya, kembali di Cinta Cerita Wanita dan program ini kerjasama antara O Channel dengan Woman Radio 94,3 FM. Dan kita masih akan membahas mengenai homeschooling. Kalau tadi kita sedikit mengetahui mengenai terapi yang diberikan untuk anak disleksia. Namun kali ini kita membahas mengenai anak-anak yang mungkin mempunyai masalah untuk motorik halus atau motorik kasar. Nah, Ibu Irma, kalau anak-anak yang mengalami gangguan dengan motorik halus atau motorik kasar, ini kelihatan nggak sih Bu secara kasat mata atau dalam kondisi tertentu? Terlihat, kalau itu terlihat sekali. Beda dengan disleksia ya. Ya. Itu kan kalau motorik kasar dan motorik halus itu salah satu dari aspek perkembangan fisik. Kalau motorik kasar itu berlari misalnya, melompat. Ya. Kalau motorik halus menulis, mewarnai, menggambar. Jadi bisa lebih terlihat Lebih kalau terlihat, misalnya ya. ada gangguan. Baik Pak, mungkin Bapak bisa memulai dengan terapi apa yang diberikan pertama kali untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk motorik halus. Oke. Kita mungkin melatih perencanaan geraknya dahulu, sama Ya. kemampuan dia dalam manipulasi motorik halus. Bagaimana dia cara memegang objek. Alu ini bentuk kotak, coba ambil. Oke. Ini bentuk segitiga, ambil. Posisi yang benar adalah seharusnya usia dengan di atas 1 tahun, 3 tahun adalah posisinya trijaucak, di mana anak memegang dengan 3 jari disertai adanya tarikan pergelangan tangan. Sedangkan pada kondisi Alu masih menggunakan keempat jarinya. 4 jari, ya. Oke, kita mulai, coba. Kotak, masukkan. Cukup 1. Segitiga, kita meronce ya, kita bikin kalung. Ini fungsinya apa nih Pak Ito untuk Fungsinya meronce lebih ini? kepada atensinya, terus kemudian koordinasi mata dan tangan, Aha. terus kemudian juga koordinasi dua sisi tubuh dan Ya. perencanaan gerak serta bagaimana anak cara memegangnya. Kita lihat koreksi ke anak, jadi ketika anak melakukan ini bagaimana kontrol posturnya. Ya. Kita harus lihat posisi harus 90 derajat. Terus kalau untuk kondisi Alu dalam melakukan aktivitas mulutnya masih bergerak, jadi itu masih kita katakan belum tercapai, walaupun dia bisa melakukan. Jadi ini harus tenang. Yang kedua adalah mungkin bisa kita lakukan gentle massage. Jadi Gentle massage. ya, gentle massage, massage ringan. Dimana pada kedua telapak tangannya kita buka, kita mulai dari 1. Itu seperti dibawa keluar ke kanan Ya, kiri ya? seperti kita melakukan baby massage. Iya. Oke. Tidak ada hitungan pastinya, jadi kita pakai feeling saja.
Terus kemudian ini kita tarik keluar. Tiap jari ya itu Tiap ya Pak jari. Eko ya. Terus yang kedua mungkin untuk gangguan motorik halus yang ada di mulut. Jadi mungkin kita bisa menggunakan gentle massage. Pertama adalah otot-otot yang ada di leher, otot-otot pernapasan. Kita tarik ke bawah, kita dorong ke bawah. Ini untuk gerak bibir ya? Nanti untuk latihan bagaimana dia mengontrol napas saat berbicara maupun saat terapi makan minum. Oh, oke. Jadi pertama kita kejar pernapasannya dahulu. Di sini ada namanya otot sternocleidomastoideus. Oke, terus kemudian kita di rahang. Rahang ya selanjutnya. Di rahang, oke. Terus kemudian kita kasih sentuhan dengan sedikit tekanan. Oke, coba julurkan lidah. Bagus. Stop, masuk. Taruh lidah di atas. Lalat. Anak. Oke, lagi. Lalat. Anak. Oke. Terima. Terima. Terima Terima kasih. kasih. Oke. Coba dengar sekali. Stop. Terima kasih. Terima kasih. Oke.